Halo, apa kabar? Di video kali ini saya akan membahas tentang baby blues. Apa penyebab baby blues dan bagaimana cara mengatasinya? Simak videonya sampai habis. Baby blues adalah gangguan suasana hati yang dialami oleh ibu yang baru saja melahirkan. Contohnya, adanya suasana hati yang mudah berubah, terus mudah menangis tanpa ada alasan yang jelas, sulit berkonsentrasi, lalu mudah lelah, mood swing, gelisah, mudah marah, sampai sulit berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Lalu apa penyebab baby blues? Sebenarnya penyebabnya belum diketahui pasti, namun ada beberapa hal yang dapat memicu baby blues ini. Yang pertama adalah karena adanya perubahan hormon. Setelah melahirkan terjadi perubahan kadar hormon yang cukup drastis. Hormon estrogen dan progesteron menurun yang menyebabkan perubahan kimia di otak, dan hal inilah yang memicu mood swing. Yang kedua adalah kesulitan beradaptasi. Tentu saja parents, dari asalnya tubuh kita bebas melakukan segala sesuatu, terus hamil, agak terbatas, terus punya anak. Setelah melahirkan, banyak juga ibu-ibu yang belum terbiasa untuk mengkondisikan tubuhnya, bahkan perasaannya sendiri. Yang ketiga adalah kurang tidur atau kurang istirahat. Nah, ketika punya bayi kan banyak di antara ibu-ibu yang sulit tidur dikarenakan bayinya misalnya semalaman masih beradaptasi dengan dunia barunya, ya kan? Biasanya di dalam perut tiba-tiba, wow, ada di mana ini? Mungkin dia sering menangis, mungkin dia juga masih belajar menyusu. Nah, itulah beberapa hal yang menyebabkan ibu menjadi kurang tidur. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah jangan bebani diri. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Bila ibu kewalahan, maka mintalah bantuan orang-orang terdekat yang ibu percaya. Yang kedua adalah tidur yang cukup. Jadi manfaatkan waktu ketika bayi tidur, ibu yang baru melahirkan juga ikut tidur. Nah, bagaimana kalau malam hari? Sebisa mungkin atur jadwal dengan pasangan. Ya, jadi misalnya ibu bangun ketika memberikan ASI saja. Nah, kalau anakku misalnya, giliran ayahnya nih yang jagain anaknya, yang gantiin popoknya, sehingga ibu yang baru melahirkan pun bisa tidur dengan cukup. Jangan bebankan ibu yang melahirkan dengan melakukan semua pekerjaannya sendiri. No. Ketiga, makan makanan yang berkualitas. Keempat, banyak bercerita, banyak sharing dengan orang-orang yang ibu percaya. Kelima, me time. Ya, lakukan hal yang ibu suka. Misalnya ibu lagi seneng baca novel. Kerjakan di saat-saat waktu ibu sempat. Atau ibu senengnya nonton YouTube. YouTube favoritnya misalnya siapa? Tonton agar perasaannya tetap happy. Apa saja yang bisa dilakukan banyak sesuai dengan kesukaan masing-masing. Keenam, dukungan orang terdekat sangatlah penting, terutama misalnya pasangan, keluarga. Nah, itu akan sangat membantu sekali. Hal ini normal dialami oleh ibu-ibu lainnya. Namun apabila keluhan ini terjadi lebih dari 2 minggu dan sangat parah, maka lebih baik berkonsultasi dengan psikolog. Baik parents, itulah segala macam informasi yang berkaitan dengan baby blues. Semoga bermanfaat. Jangan salahkan atau jangan langsung judge seorang ibu yang melahirkan jika mereka melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita. Atau merasa berpikir, lebay banget, jangan sampai berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang mereka alami sesungguhnya. Di balik mereka mengalami baby blues, kita tidak pernah tahu apakah mereka tertekan dengan keadaan tertentu. Misalnya,
baru punya anak yang umurnya 2 tahun, lalu punya adik lagi. Wah, itu kan pasti membuat guncangan di dalam batinnya. Lalu ada juga misalnya ASINya yang nggak keluar-keluar, membuat dia khawatir berlebih. Atau misalnya omongan-omongan orang di kanan kiri yang membuat hatinya sakit. Nah, kita tidak pernah tahu. Jadi jangan pernah salahkan ibu yang mengalami baby blues, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di baliknya. So, lebih baik kita berikan dukungan melalui tenaga, atau misalnya dukungan kata-kata yang membuat mereka semangat dan termotivasi menjadi ibu yang kuat. Oke parents, sampai jumpa di video-video selanjutnya. So, di like, di komen, di share ke media sosial, serta yang belum subscribe video ini agar dapat terus berkembang. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.